Baik, hari ini saya akan melakukan pre-teaching dengan materi Rasul-Rasul Ulul Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, hari ini bertemu kembali dengan Ibu di pembelajaran agama Islam dengan Ibu Nur Asmanita dengan materi Rasul Ulul Azmi. Semangat belajar semuanya ya. Ya Bu. Untuk mengawali perjumpaan kita, anak-anak ibu yang berbahagia, sekarang kita baca doa bersama-sama ya. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Gimana anak-anak ibu hari ini? Hadir semua? Ada yang sakit? Hadir Bu. Ada yang sakit? Enggak ya? Fakria hadir? Nurdin? Ini Hadir, Nurdin Bu. nggak nampak wajahnya sama ibu nih. Kemana dia nih? Tertutup kameranya ya. Apa Bu? Ya, Apa, Bu? baiklah anak-anak, untuk menambah semangat belajar kita, sekarang mari kita bernyanyi lagu Rasul-Rasul Allah. Nah, kita bernyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Ya, baik, setelah selesai bernyanyi, Ibu ingin memberikan motivasi kepada anak-anak ibu semua. Mudah-mudahan anak-anak ibu semua selalu semangat, selalu bersungguh-sungguh dalam pembelajaran, tidak ada yang main-main. Disiapkan semua alat-alat belajarnya, pulpennya, bukunya disiapkan semua. Sudah siap nak? Sudah siap untuk belajar kita ya? Iya. Baiklah anak-anak ibu, untuk kompetensi dasar kita pada hari ini yaitu memahami nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Kompetensi dasar keterampilannya menunjukkan hafalan nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Selanjutnya kita lihat indikator pencapaian kompetensi yang bisa kalian baca secara seksama supaya nanti semua yang ada dalam indikator ini bisa kita capai secara menyeluruh. Nah, pada materi Rasul Ulul Azmi ini, Ibu ingin bertanya dulu sama anak-anak Ibu. Apakah kalian pernah mendengar Rasul Ulul Azmi? Pernah Bu. Iya. Ada nggak yang tahu apa itu Rasul Ulul Azmi? Nggak nampak ya Bu. Ini nggak nampak nih. Nggak nampak Bu. Nampak, saya ada nampak tuh. Enggak Bu. Nggak nampak. Udah nggak nampak lagi ya? Ya. Ya, jangan. Baik, kita lanjutkan ya lanjutkan nak. terus. Udah nampak semua ya? Nampak Oh Bu. ya, alhamdulillah. Pernahkah kalian membaca sesuatu yang berkaitan dengan Rasul Ulul Azmi? Ada nggak yang pernah baca? Pernah Bu. Iya. Saya Bu pernah. Iya, pinter anak ibu. Nanti baru kita masuk ke materinya. Sekarang ibu cuma tanya dulu sejauh mana kalian sudah mengerti. Apa yang ingin kalian tahu tentang materi Ulul Azmi? Ada nggak apa yang ingin kalian tahu? Ada yang mau jawab? Coba Fakria, bisa jawab? Ulul Azmi itu nama orang juga? Oh iya, ada yang nama orang Ulul Azmi ya nak? Iya, baiklah. Untuk mendalami materi kita, kita akan melihat secara
seksama apa itu makna Rasul Ulul Azmi. Coba Nurdin bantu ibu untuk membacanya. Bisa nak? Bisa? Bisa Bu. Iya, coba dibaca. Bisa Bu. Coba Ulul dibaca. azmi terdiri dari dua kata, Iya, terus. yaitu ulul dan azmi. Iya. Ulul atau ulil, yang artinya mempunyai atau memiliki. Iya. Iya, baik Nurdin. Kalau Terima gitu. kasih sudah membantu Ibu membaca. Sekarang kita artikan, kita baca secara bersama-sama ya nak, bahwa ulul azmi itu artinya memiliki keteguhan tekad. Itu makna dari Rasul Ulul Azmi. Sudah dipahami nak? Ya, Iya. Bu. Kita lanjutkan ke Ya, Bu. sikap Rasul Ulul Azmi. Ada nampak? Nampak nak sikap Nampak, Bu. Rasul Ulul Azmi. Nampak Bu. Iya. Nampak. Jadi Rasul Ulul Azmi itu seperti tadi yang sudah dijawab oleh Nurdin, bahwa artinya itu memiliki keteguhan tekad. Nah, dari makna Rasul Ulul Azmi itu dapat kita baca, dapat kita simpulkan bahwa sikap terpuji yang ada pada Rasul Ulul Azmi itu adalah teguh, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat ke-7. Kita baca bersama ayatnya supaya sambil melatih anak-anak ibu mahir dalam membaca Al-Quran. Setuju? Setuju nak? Setuju, Kita baca Bu. sama-sama ya. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Jadi setelah kita tahu makna Rasul Ulul Azmi itu apa, setelah kita ketahui sikapnya bagaimana, sekarang kita tentunya mau tahu Rasul yang tergolong Ulul Azmi itu yang mana saja dan siapa-siapa saja. Rasul yang wajib kita imani semuanya ada berapa nak? Ada 25 orang. 25 Bu. Iya, Lima. pintar sekali. Dalam 25 orang itu, 5 orangnya mendapat gelar Ulul Azmi. Nah, kenapa yang 5 orang itu mendapat gelar Ulul Azmi? Kita kaji secara bersama-sama. Ada nampak nak? Ya, ini yang Nampak, pertama, Bu. Nabi Nuh alaihi salam. Kita lanjut ke Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim itu nak dikatakan Nabi Rasul Ulul Azmi karena kesabaran dan kepatuhan serta keteguhannya dalam berdakwah. Kita lanjutkan dengan Nabi apa ini nak? Yang ada di layar. Nabi Nabi Musa. Iya, Musa. benar sekali, Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu kenapa disebut Rasul Ulul Azmi? Kita perhatikan secara bersama-sama ya. Nabi Musa termasuk Rasul Ulul Azmi karena kesabarannya seperti menghadapi dan mendakwahi Fir'aun. Nabi Musa itu nak dipelihara oleh Raja Fir'aun, sedangkan Fir'aun itu adalah penyembah berhala yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bukan hanya menyembah selain Allah, tetapi Fir'aun juga mengaku dirinya sebagai Tuhan. Baik nak, kita lanjutkan sekarang. Nabi apa selanjutnya yang dikatakan dengan Nabi atau Rasul Ulul Azmi? Nabi Isa Bu. Iya, pintar Nabi sekali. Isa. Nabi Isa alaihi salam. Siapa nama ibu Nabi Isa? Siapa? Maryam Bu. Iya, Maryam. Nabi Isa punya ayah nggak nak?
Ada ayah nggak Nabi Isa? Nggak ada, Bu. Iya, Nabi Isa itu dilahirkan tanpa seorang ayah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menitipkan ruh Nabi Isa kepada Maryam ya. Yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kenal siapa Nabi Muhammad? Kenal? Siapa beliau? Kenal Nabi terakhir, Bu. Iya, atau disebut Khatamul Anbiya ya. Ya, Bu. Ya, Nabi Muhammad ini adalah Rasul kita umat Islam yang memiliki mukjizat berupa apa? Ini apa yang Ibu tulis gambar di sini? Al-Quran, Bu. Iya, benar sekali. Nabi Muhammad mendapat mukjizat dari Allah berupa Al-Quran. Nah, jadi Nabi Muhammad itu mengapa mendapat gelar Ulul Azmi? Salah satunya karena keteguhan dan kesabaran beliau sejak kecil sampai dewasa mengalami masa-masa sulit. Usia 6 tahun beliau sudah menjadi yatim piatu. Setelah dewasa, beliau harus membantu meringankan beban pamannya yang merawat beliau karena Nabi Muhammad ini diasuh oleh pamannya. Siapa nama paman Nabi Muhammad? Siapa tahu? Abu. Iya, benar sekali. Kita sudah melihat kelima nabi, sejarah singkat kelima rasul dan nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi. Nah, sekarang untuk kalian diskusikan bersama-sama karena kita tidak bagi kelompok hari ini, belajarnya daring. Nah, jadi bahan diskusi ini bisa dikerjakan secara mandiri ya nak, supaya lebih memahami tentang materi kita. Ada 5 soalnya, nanti bisa dikerjakan. Besok bisa dikirim ke ibu lewat WA, lewat classroom yang sudah kita bentuk ya. Paham semuanya? Paham, Bu. Ya, alhamdulillah. Setelah kita belajar, sekarang sama-sama kita mengambil kesimpulan. Ayo, ada yang mau baca nggak kesimpulan yang pertama yang sudah ibu rangkum nih? Saya, Bu, baca. Iya, silakan. Mariati. Ayo, coba ibu mau dengar. Mariati. Iya, Mariati. Coba Ya, dibaca. Bu. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, 1, percaya kepada Nabi dan Rasul adalah salah satu rukun iman. Iya. Yang kedua, jumlah Rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran ada 25 orang. Iya. Yang ketiga, Nabi dan Rasul memiliki sifat sidik, amanah, kabul, dan fatanah. Iya. Yang keempat, Rasul Azmi maksudnya teguh hati, tabah, sabar dalam menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Rasul Azmi itu adalah Muhammad SAW, Nuh alaihi salam, Ibrahim alaihi salam, Musa alaihi salam, dan Isa alaihi salam. Yang keenam, Nabi dan Rasul harus menjadi teladan umat manusia. Yang ketujuh, semua Nabi dan Rasul membawa ajaran tauhid, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Iya, benar sekali. Tepuk tangan aplaus bersama untuk Mariati yang telah mau membaca. Ya, itu jangan dibaca-baca saja ya nak. Diingat, disimpan di dalam memori ingatannya supaya saat orang bertanya kita bisa menjawab dan kita lebih bisa lagi untuk mengimani rasul-rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi. Untuk mengimani rasul ini kita juga bisa mencontoh, meneladani sikap-sikapnya, meneladani sifat-sifat Rasul dan juga Rasul Ulul Azmi supaya tidak pantang menyerah dalam hal apapun. Baik, walaupun kita seperti yang kita hadapi sekarang ada wabah sehingga kita tidak bisa bertatap muka, tetapi kita tetap semangat untuk belajar walaupun dalam keadaan apapun. Ibu bangga sekali sama anak-anak ibu. Mudah-mudahan anak-anak ibu untuk kedepannya lebih giat lagi belajarnya, lebih semangat lagi dalam menghadapi apapun yang ada di dunia ini dengan iman dan takwa kepada Allah, tanpa harus dibarengi dengan
usaha yang maksimal. Juga diikuti dengan doa. Kenapa? Kita harus berdoa, apapun yang kita inginkan, berdoa meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Untuk perjumpaan selanjutnya, Ibu mau titipkan terus pesan sama kalian sekarang ini. Kita untuk ke depan akan mempelajari tentang Asmaul Husna ya. Bisa dilihat dari buku pembelajaran kalian secara pribadi atau mandiri dulu. Nanti saat berjumpa dengan Ibu akan kita bahas secara bersama-sama. Fahim tuh? Fahimna. Iya. Demikianlah materi Rasul Ulul Azmi hari ini dari Ibu. Semoga mudah dipahami, bermanfaat untuk anak-anak Ibu semua, bisa diamalkan, dapat diamalkan dengan baik dan benar. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Asma. Dengar sama saya ya? Dengar Pak. Dengar Pak. Ya, baik. Alhamdulillah saya ada kemajuan. Yang kita harapkan dari hari pertama, kedua, dan ketiga, dari hari pertama dan yang kedua dan seterusnya. Jadi inilah yang kita harapkan. Memang kalau hari pertama itu masih hari ini sudah maksimal menampilkan media pembelajarannya.